Kayak gini-gini nih Tati, gara-gara pinjol akhirnya mengakhiri hidupnya. Dosanya jadi double. Kalau dia tidak lunasi utangnya dan mati, Tuh. itu Kata-kata itu Pak Ustadz ya. Semua dosa kan sih. Mau tanya, Ya. gimana hukumnya kalau pinjol tapi buat biaya Ini pendidikan? dia tenggorokannya ketelan boneka ya? Susan kalau gede mau jadi pinjol. jadi saya melihat pinjol itu lebih banyak mudaratnya. Ya, sebab tidak ada orang kaya gara-gara pinjol. Setuju, Tat? Yang banyak adalah cerai, dipukul, Iya. sampai ada juga Kekerasan. sampai bunuh diri. Iya, Ya, sampai bunuh diri karena dia tidak punya lagi solusi. sampai akhirnya Nah, mengakhiri kalau hidupnya. kasusnya sebelum misalnya mau butuh biaya pendidikan, pikir dulu. Ini solusi tepat tidak? Iya. Ya, kalau betul-betul sudah darurat, jangan dulu langsung ke pinjol. Cari dulu saudara, keluarga, sahabat dekat yang bisa membantu. Atau datang ke lembaga-lembaga zakat yang Iya. ada di sekitar situ. Nah, orang seperti ini kalau dia mau pendidikan, mestinya lembaga-lembaga zakat itu membantu. Yayasan-yayasan, keumatan itu harus bantu. Dan hebatnya kalau kita bantu dia jadi sarjana, dia jadi dokter, dia jadi ulama, jadi penghafal Quran dengan duit pinjaman saya. Iya. Nah, kalau dipinjam, lah dia bayar, alhamdulillah. Kalau tidak dibayar dan diikhlaskan, jadi amal jariah. Oh, amal jariah. Jadi amal jariah. Iya. Maka amal jariah. Nah, kenapa amal jariah? Karena ilmu yang dia peroleh itu, dia dakwah, di ilmu yang dia peroleh menjadi insinyur, dia bangun jembatan. Selama ilmunya dimanfaatkan, selama itu akan menjadi amal jariah. Karena kata Nabi ada 3 amal yang tidak pernah putus-putus, meskipun kita sudah jadi jenazah, bahkan sudah jadi debu, itu mengalir terus. Satu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau biaya pendidikan, sebaiknya kita bantu. Oke. Ya, tapi kalau kita yakin pinjamannya itu hanya menyiksa dirinya, jangan dipenuhi. Iya. Misal, kita tahu nih orang, dia mau pinjam 15 juta. Utangnya aja yang kemarin belum. Belum dibayar? Ya. Mana ceritanya itu? Nah, kita tahu dipinjami pun tidak mampu dia bayar. Ya, malah menyiksa dirinya kalau dia pinjami. Maka tidak usah dipinjami, tapi kita bantu saja. Ini mau nanya lagi Jelita. Nanya lagi Pak Ustadz, kalau pinjol untuk modal usaha, gimana? Nah, sekarang Kan kita udah punya usaha, kamu mau pinjol buat apa lagi? nah, Iya itu kan, itu kan punya abang, saya mau buka sendiri gitu. Kamu Jadi- mau ninggalin aku. Jadi gimana tuh Tat? pinjol itu kalau untuk modal usaha, saya selalu menyarankan lebih baik ke lembaga perbankan yang resmi. Misalnya bank, ya bank pemerintah, Iya. ya atau lembaga permodalan. Karena pinjaman online itu biasanya dalam menagih dia pakai kekerasan. Iya, dan juga katanya bunganya 100%. Ya bunganya gila-gila ya Iya, kan. tuh ya Allah. Jadi kalau mau Berarti- buka usaha, boleh dengan catatan yakinkan pinjaman itu mampu dibayar. Jangan sampai usaha kita itu kita yakini penghasilannya hanya 1 juta setahun lalu minjamnya 10 juta. Nah, Itu nggak tahu diri ya Pak Ustadz. itu nggak tahu diri namanya. Mengakhiri diri saya. Saya akan mengakhiri diri saya. Saya sudah tuh gak kuat. Ditagih terus sama pinjol. Diteror terus. Bagus, bagus. Bantuin Lakukan saya. saja. Bagus, lakukan saja. Itu sudah terbaik untuk dirimu. Benar nih, saya mau nih. Ya silakan. Bagus. Kenapa? Tiba-tiba tidak berani. Kita harus ngomong sama dia kebalik, Mas Dad. Ini dia pengennya kita jangan. Enggak, lakukan aja. Oh gitu, harusnya kan ada penolakan gitu. Lagian lu mau akhiri hidup di sini. Di pohon no, lebih tinggi. Sebagai teman, sebagai sahabat harusnya menolong dong, menahan. Teman kamu sedang mendapat musibah ini. Lagian lu mau akhiri hidup, talinya kegedean. Ini mah buat kapal. Lagi Duduk jadi. sini baik-baik. Nggak jadi deh kalau gitu. Nah gitu. Saya mau bunuh. Ini buat ketek. Ini buat ketek ini. Jangan Bel, nggak boleh. Ini. Saya udah capek gini Pak Ustadz. Selalu diteror-teror terus sama pinjol.
Ini tali di mana lu ambil? Di belakang. Itu kan tali Payanto. Payanto. Gimana sih lu? Wah bahaya nih. Udah pinjol, maling tali orang. Aduh. Ya, namanya juga orang selalu diteror-teror, Pras. Kayak gini-gini nih Tati. Gara-gara pinjol akhirnya mengakhiri hidupnya. Dosanya jadi double. Kalau dia tidak lunasi utangnya dan mati, Tuh. itu Kata-kata itu Pak Ustadz ya. ya pasti mati kan. Iyalah. Ada kan lagu orang kaya, Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. ustad, Mati. kencang betul. Jadi kalau dia kemudian ngutang lalu bunuh diri pula, ya dosanya dosa ngutang, bunuh dirinya mati dalam keadaan kafir. Mati kafir itu tidak pakai lagi seleksi, langsung aja digiring masuk neraka dia. Tidak berani. Makanya tobat Bel, jangan lagi. Ya, Lu pinjol. kalau dia meninggal tidak ada utang, tidak bunuh diri, 50-50. 50 harapan masuk surga, 50 harapan masuk neraka. Iya, karena kan ada kasus kemarin tuh di teror pinjol. Terus sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Dengan bunuh diri. Iya. Memang dari situ sebenarnya pelajaran sosial kemasyarakatan bahwa pinjol itu lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya. Banyak orang berutang itu gaya hidup. Contoh, daripada ngutang pinjol, lemari di rumah ada 3. Ngapain pakai lemari 3? Iya. Padahal yang keisi cuma setengah. Iya kan? Sisanya kosong. Ya, gara-gara selera hidup. Ngapain punya handphone 3? 1 cukup. Iya. Ya, daripada handphone 3 tapi kita terlilit utang, mending jual 2. Bener. Jualnya di mana? Tunjukkan kepada si pengutang bahwa saya serius mau bayar utang saya, cuma kondisi saya memang tidak memungkinkan. Ya dah. Jangan kau teror saya, nih ambil di HP saya 2. Iya. Itu menunjukkan ada itikat baik untuk membayar. Betul, ada Ya, pengorbanan. sepatu punya 4, ngapain 4? Jual, lelang, beli. Bel, Tat, ada 22 pasang. Gak usah dikasih tahu. Gak usah dikasih tahu. Ini aja baru nih. Oh, bahkan ada kawan saya itu Iya. banyak betul dia punya sepatu, dia simpan di tempat tidurnya sepatunya karena dia sayang, dia tidur di bawah. Iya. Tuh Bel. Ini yang disebut diperbudak dunia. Nah, Tapi kalau misalkan nih, ada saya misalnya mau menikah sama orang. Terus saya nggak punya uang, meminjam lah. itu udah dibahas tadi. Boleh. Nah, yang Buat jadi nikah deh, buat masalah nikah. orang umumnya minjam itu yang ya online. Sekarang kan generasi hidup online. Benar. Anaknya game online. Iya sih. Bapaknya pinjaman online. Iya. Ibunya belanja online. Iya. Semuanya online. Online. Dia Dan akhirnya nggak bisa bayar. akhirnya sholatnya pun mau sholat online. Akhirnya nggak bisa bayar. Lu Iya. takut masuk neraka lu. Gue takut lah. Makanya. Oke, sekarang gua- Tali gimana nih? Ya udah saya akan tari. Hah, tali? Iya. Ya udah tali ular. Lu mau tari ular? Pakai tali dong, Nah, ke situ dong, sana dong. Lilit. Tobat asa kasih. Wes. Bantuin. Tenang. Udah. Ada Pak Ustadz nih, ada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Maaf saya Pak Ustadz. Aneh-aneh aja lu, Bel. Iya, maaf, Bel. maaf. Mana taruh talinya tuh? Di Biar taruh belakang. sini aja deh. Iya. Nih. Nah, taruh gua lagi disangkain maling tali. Maaf ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, Ustadz. Duduk di mana? Sini aja di samping Pak Ustadz biar agak adem. Izin dulu. Pak Ustadz, saya duduk di sini Pak Ustadz. Lu kenapa sih, Bel? Bisa kena pinjol, Bel? Aduh, masa harus jujur di depan Pak Ustadz? So justru itu jujur. Karena orang pinjol tuh kebiasaannya bohong, kata Pak Ustadz tadi. Ya sebenarnya sih saya pinjam-pinjol itu karena judol. Apa itu jodoh? Judi online. Wah, lu terjerat pinjol gara-gara judol.
Ya Allah, emang sering menang? Kalah terus. Ya. Bisa-bisanya kalah, lu nggak belajar sama gua lu. Nggak pernah. Bang Pras, coba lihat kenapa Al-Quran melarang judi. Kenapa? Ini contohnya. Nah, nih. Ya, karena dia judi, akhirnya sudah judi sendiri itu menyiksa. Tuh. Judi kemudian dia pinjaman online, bertingkat lagi siksaannya. Iya. Ya, itulah sebabnya Allah melarangnya. Judi itu jelas, konstitusinya ada dalam Quran dijelaskan. Innamal khamru wal maisir namanya itu rijsun. Kata rijsun itu kalau di Indonesia kan bapak moyangnya dosa. Wih, top tiernya itu Bel, paling tinggi itu Bel. Ya, bapak moyangnya dosa, sudah itu ditambah lagi min amalis syaitan. Perbuatan syaitan. Min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau mau menang dalam judi, ya, satu judulnya. Saya kasih ilmu ini. Kalau mau menang dalam judi, berhenti. Wih, tuh. Noiman, paham nggak? Selama masih judi, pasti kalah terus. Tuh. Ya, jadi sebaiknya berhenti. Jadi judi itu tidak ada orang yang kaya gara-gara judi. Yang banyak adalah jatuh miskin, bangkrut, menderita. Bahkan bisa jadi berujung dari bunuh diri juga jadinya. Nah, judi itulah sebabnya Allah melarangnya. Karena Allah Maha tahu tidak akan ada orang yang hidupnya senang gara-gara judi. Coba catat yang berapa, ada kan pernah di majalah ya, orang-orang terkaya di Indonesia. Itu kan gara-gara usaha, bukan karena judi. Oh iya sih. Ya, jadi apalagi kalau cuma modal-modal kecil, rakyat biasa, judi lagi. Judi, dulu ada judi berlabel-label sumbangan. SD-SB namanya, waktu saya sekolah kan. Nah, judi udah tahu itu Bel? Iya, sudah tahu itu, Bro. Lu memang pakar lu ya. Tapi Pak Ustadz, Di zaman Nabi, di zaman Nabi itu apakah ada berjudi juga, Pak Ustadz? ada, sebelum Nabi pun sudah ada judi. Jadi judi ini sudah sifat buruk yang sudah turun-temurun. Jadi salah satu sifat masyarakat jahiliyah waktu itu judi. Bahkan judinya lebih sadis lagi. Misal dia judi, dia bisa pertaruhkan istrinya. Karena perempuan waktu itu dianggap aib. Tidak ada nilainya sama sekali perempuan. Maka Abel pernah mungkin dengar itu masyarakat jahiliyah, wanita kalau melahirkan anak perempuan biasa dikubur hidup-hidup. Nah, maka waktu itu mereka berjudi, taruhannya bukan cuma duit, tapi misalnya kita tarung ya. Saya tahu Abel suka sama istri saya. Maka kalau kita judi, kalau kau menang, ambil istri saya. Wah. Itulah masyarakat jahiliyah. Maka beruntung sekali kaum perempuan datang Islam membela perempuan. Perempuan zaman dulu tidak ada nilainya. Dianggap aib. Lahir hanya untuk melahirkan. Setelah itu dianggap aib itu perempuan. Lahirlah Islam di mana sangat dimuliakan. Mana buktinya Islam memuliakan perempuan? Satu, itu ada dalam Quran, surah An-Nisa, surat perempuan. Yang kedua, Nabi katakan perempuan adalah tiangnya negara. Hancur perempuan, hancur negara. Kokoh perempuan, kokoh negara. Maka tidak sedikit pejabat yang hancur karirnya gara-gara perempuan. Dan banyak juga pejabat-pejabat yang sukses karena dukungan istrinya yang kuat. Kemudian mana lagi buktinya Islam sangat membela perempuan. Perempuan Islam itu jangankan disentuh, dipegang saja tidak boleh. Dilihat, jangan disentuh, dilihat aja tidak boleh. Dilihat aja nggak boleh. Dilihat dalam Quran itu kan dijelaskan. Kalau kau melihat perempuan, tundukkan pandanganmu. Itu begitu dimuliakan itu. Jadi gitu. Tapi Pak Ustadz, ini kan sekarang kan public figure banyak itu Pak Ustadz yang mempromosikan judi online gitu. Itu jadi ngambil keuntungan, dia nyari rezeki juga, cuman dari promosi judi online gimana itu hukumnya? Tahu enggak itu definisinya public figure? Apa itu? Ya public figure itu kalau makna Indonesianya contoh teladan masyarakat umum. Masa pejudi dia mau diteladani? Masa kayak gini mau diteladani? Ya kan?
Jadi kalau dia seorang public figure, misalnya dia konten kreator, selebgram, pejabat, influencer. 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 Iya. Ya, ngapain kita contoh? Kita contoh kalau memang layak. Iya. Kalau tidak layak, jangan dicontoh. Bodoh namanya kita kalau sudah tahu salah masih dicontoh. Iya. Ya, sudah tahu di situ lubang, dia jatuh baru kita juga ikut jalan di situ. Iya sih. Iya, Pak Ustadz. Jadi ini juga bagi public figure yang mempromosikan judi, ya. Kalau saya misalnya yang berjudi, lalu saya masuk neraka, ya adil. Saya pelakunya. Ya toh? Tapi kalau saya tidak berjudi, lalu saya masuk neraka, itu kebodohan. Betul. Apa contohnya, Ustadz? Ya, saya tidak berjudi, tapi saya mau memasarkan. Iya. Saya dapat dosa juga. Padahal saya tidak berjudi. Tapi ikut mempromosikan judi. Jadi pada prinsipnya, judi, Iya, Pak Ustadz. apapun alasannya haram. Jelas ya. Kemudian kalau utang boleh. Halal, tidak ada haramnya. Tapi kata Nabi sebaiknya dihindari. Orang berutang bukan karena Allah tidak memberi rezeki. Iya. Ya, tidak mungkin Allah menempatkan suatu manusia di tempat ini sebelum Allah sudah tahu manusia itu pasti bisa hidup dengan lingkungan itu. Masya Allah. Yang membuat dia berjudi karena dia hidup melewati batas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu dalam Al-Qur'an itu makna dari ayat. Misal ya, saya kasih contoh. Ya Allah, berikan saya private jet. Saya minta pesawat pribadi. Kalau Allah tidak kabulkan, apa Allah pelit? Tidak, justru Allah Maha Penyayang. Kalau saya punya private, Allah kasih tiba-tiba kabulkan betul. Langsung saya ada private jet. Di mana saya mau parkir? Susah jadinya. Susah ya jadinya. Iya kan? Nah, Masa ke studio RCTI? Terus ke sini lagi ya. Jangan Pak Ustadz, jangan di sini. belum. Oke, orang bilang kau parkir di bandara, berapa biaya parkirnya? Biaya apturnya, krunya, dan lain sebagainya. Maka Aftur Allah tahu nggak katakan, Aptur, tahu anaknya Oki. Itu Arthur. Bensinnya pesawat tuh Arthur. Nah, akhirnya Allah kasih saya, cukup kamu motor aja, parkirnya gampang, pajaknya sedikit. Nah, itulah makna dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu beban kepada hambanya kecuali dia mampu. Nah sekarang ini orang berjudi, mengutang karena dia mau melewati kemampuannya. Allah kasih, silakan. Kalau kau mau melewati kemampuan silakan, tapi kau akan menderita sendiri. Oke. Nah, jadi mulai hari ini, Bel, berhenti judi. Paham, Bel? Paham. Ya, hidup akan tenang kalau kita hidup sesuai ukuran dan kemampuan kita. Siap, Pak Ustadz. Allah memberikan bukan yang kita mau, tapi yang kita butuhkan. Saya kasih contoh, Bel. Saya dulu pernah daftar akabri. Hah, serius Pak Ustadz? Serius, tamat SMA, daftar akabri. Nggak lulus. Terus, kenapa? Ceper. Saya janji Pak Ustadz, saya janji mulai hari ini saya tidak akan berjudi lagi. Ya. Tapi tolong kasih saya pinjaman uang sebentar. Gak ada. Nggak. Gak mau gua. Saya pengen jadi TKW. Mau kemana? Kamboja. Lah itu lebih parah lagi. Saya pengen jadi direktur pinjol. Gak ada.